Nggak usah ragu dengan Islam. Maksud saya apa? Segala sesuatu yang kita pikirkan dalam Islam, itu yang terjadi. Allah hanya mengikuti apa keinginan hambanya. Berpikir baik, the positive thinking, you success. Berpikir ke depan positif, insya Allah baik ke depan. Tapi melihat fenomena kehidupan kita, baik dalam sistem bernegara, sudah menunjukkan, kalau boleh saya pakai saudara saya punya kata, punya kalimat, saya pinjam istilah Rocky Gerung, sudah tidak ada lagi kehangatan bernegara. Ada apa? Karena ada 4 orang yang paling penting dalam kehidupan bernegara ini. Bahkan berislam pun ada 4 peran. Nabi katakan, Nabi sudah mengajarkan 1500 tahun yang lalu, tertibnya dunia, kiwamud dunia, tertibnya dunia bi arba'ati asa, bergantung kepada 4 orang. Masya Allah. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Jadi yang menertibkan dunia ini, memberi keteraturan, ketertiban, ketatanegaraan yang sebaik-baiknya adalah bergantung pada ilmu para ulama. Kenapa ilmu para ulama? Karena Al-Quran itu tidak bicara surga dan neraka saja. Di dalam mengandung fakta sains and teknologi. Perhatikan, saya uraikan secara sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Salah satu tokoh berasal dari Perancis, ahli kandungan. Dia menceritakan Islam dari asal usul penciptaan manusia. Siapa namanya? Profesor Dr. Maurice Buckley, yang terkenal dengan bukunya yang berbahasa Perancis, French, La Coran, La Bible at la Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Bukan satu bundel 6.666 ayat, bukan 30 juz, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, tapi satu kata dalam kamus perbendaharaan Arabik, dan kemudian dia perhatikan di dalam isi kebenaran ayat suci mampu ditafsir secara saintifik. Ini yang namanya kitab suci. Ditemukan oleh seorang nabi 1500 tahun. Maurice Buckley mendapatkannya sekarang. Apa itu? Dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12-13. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ada kata nutfah. Dan memang setiap ayat itu relevan. Di Al-Mu'minun ada, di Al-Insan juga ada. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Di Al-Insan juga ada. Inna khalaqnal insanan. Ada. Jadi relevan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nutfah itu setetes air mengandung berjuta-juta sel telur. Lahirlah saya dan ibu bapa. Nah, kata nutfah hanya satu kata mampu meletakkan sebuah pemahaman yang kuat terhadap hadirnya makhluk yang namanya manusia. Kalau jadi debat nanti, saya tidak mau debat di Surabaya, skopnya kecil. Dan saya tidak akan menantang kalau cuma Soro itu jauh. Waktu saya dulu di pendeta itu bukan kelas saya, itu kelas layang, the weather weight. Saya sudah kelas berat, weather weight, itu kelas, bukan lawan debat saya. Ini susahnya kan, goblok disuruh maju, yang pintar tiarap. Nah, ini susahnya. Muncullah yang profesor-profesor supaya imbang, kan begitu. Memangnya orang yang masuk Islam itu orang bodoh? Beda, men. Yang keluar dari Islam murtad itu 2 persoalan. Kalau bukan Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Hey, saya dan keluarga ini bukan mu'alaf. Mu'alaf itu dalam kamus bahasa Arab itu, mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga, our family never converts our belief but coming back to the truth. Kami sekeluarga bukan pindah agama. Bukan pindah agama, bukan dari Kristen masuk Islam, bukan. Islam yang masuk ke kami.
Jadi kami tidak cocok. Posisi mu'alaf itu ada pada Al-Baqarah. Innalazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Tapi kami ini di Al-Anur, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Siratal mustaqim, walking on the right track. Allah memberikan jalan yang lurus. Jadi dari laqad ansalna ayatin, mempelajari bagian demi bagian terkait dengan pandangan sains yang terungkap dalam Al-Quran. Maka Maurice Buckley katakan, ini yang orang kafir kan asumsinya dia, Holy Quran itu katanya ditulis oleh Muhammad. Nah, ini pandangan saya dulu bahwa Al-Quran itu adalah buatan tangan Muhammad. Saya mau luruskan. Jadi orang kafir ini jangan marah. Saya bukan benci mereka, saya sayang. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran itu bukanlah tulisan Muhammad, karena beliau ummi, orang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal, sehingga beliau tidak mampu untuk menulis, apalagi merekayasa peristiwa yang nanti. Sementara Al-Quran itu berisikan peristiwa hidup manusia dunia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Ma'lam takunu ta'lamun. Di dalam Al-Baqarah kan ada itu, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allahu Akbar. Jadi rahasia yang belum kamu tahu, kata Allah, akan dibuka dalam Al-Quran. Termasuk kehancuran negara-negara di dunia sampai Indonesia, fakta-fakta politik, fakta-fakta sosiologis, fakta-fakta yuridis, fakta-fakta penyimpangan manusia dalam karakter, moral, akhlak, sampai kepada ketimpangan dalam sosial budaya, sosiokultur. Semua dibahas habis-habisan dalam Al-Quran. Cuman tergantung kita. Ada nggak kita setiap hari menghatamkan Quran? Mau nggak kita setiap hari periksa Al-Quran, mengaji, berzikir? Yang terbaik adalah kita membaca tapi kan kebanyakan kita nggak tahu isinya. Nggak apa-apa, yang penting sudah beragama Islam daripada kafir. Sehingga orang sulit. Bagaimana kita masuk Islam? Sementara yang masuk penjara secara etika, dari sudut pandangan eksologi, etika, logika, estetika. Di mana keunggulan Islam dalam fakta kehidupan manusia, apalagi di Indonesia? Jangankan masyarakat jelata, pejabat sekalipun di tingkat yang paling tinggi, Masya Allah, masuk penjara gara-gara nyolong, gara-gara akhlaknya kedapatan tidur di hotel dengan wanita, berzina, kemudian dihukum secara sosial. Nah ini, jadi di mana kira-kira letak kebenaran Islam itu? Nah, etika tidak bisa dijadikan tolok ukur membenarkan suatu agama. Ada orang beragama Islam kelakuan kafir, ada orang kafir kelakuan Islam. Tapi yang namanya kafir tetaplah kafir, ular tetaplah ular, Muslim tetaplah Muslim. Mutiara dilempar ke dalam lumpur, diangkat, dicuci, tetap mutiara. Nah ini dicuci ini maksudnya di neraka. Ya, memang masuk surga, cuma mampir dulu dengan pakai dasi dan dasi kupu-kupu tadi, dia mampir dulu. Jadi dia numpang di samping dia, waktu dasi kupu-kupu terbang dia naik di samping sini, numpang sama-sama. Yang suka kerja sama itu loh, suka jatuh-jatuhkan justice saudara-saudara Muslim, suka mendiskreditkan saudara-saudara Muslim, bahkan suka menganiaya saudara Muslim, tapi dia senang menjilat-jilat kotoran itu yang mampir tadi, dicuci tadi. Apa saja berhubungan dengan Al-Quran. Lalu dari mana kami menanggapi Islam itu benar? Dari mana jalan hidayah itu yang kami terima? Sama jawabannya. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim
mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Makanya ibu bapak jangan heran, banyak mendapati orang masuk Islam cuma mau kawin. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Hari Senin masuk Islam, Selasa kabur lagi, karena yang diincar-incar syahwat. Jadi masuk Islam itu cuma ikut-ikutan, asal birahi syahwat terpenuhi sudah. Nah ini kata Quran surah Yusuf 53, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Juleha, nafsu menyuruh aku kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Artinya rahmat apa? Di dalam Islam setiap tahun ada puasa, sama dengan mobil ganti oli, 5.000 km stop. Inilah agama yang bersih. Bahkan wanita yang sudah masa idah, cerai dengan suaminya, 3 bulan itu sudah tidak ada lagi bekas suaminya dalam tubuh. Sudah ada penelitian, bersih wanita muslimah itu. Tapi kenapa ente laki-laki muslim, kau sudah disunat, kau tabrak itu yang belum sunat di luar sana? Ada begitu enggak? Kawin satu rumah, satu Islam, satu Kristen. Jangan kawin dengan orang kafir. Kenapa? Karena kita sudah disunat di khitan. Itu syarat yang paling berat. Kafir mau masuk Islam. Sudahlah, sebenarnya banyak pendeta-pendeta mau masuk Islam, cuma dia takut itu disunat. Itu yang dia pikirkan. Sama dengan saya dulu. Saya pingin ke masjid, pamit sama ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai saya mau ke masjid. Tunggu dulu kawan, ente kan rambutnya belum dipotong. Oh jadi sunat dulu Kiai? Iya Pak, ya pikir ini seperti di gereja. Di masjid itu Pak, biar baju murah, yang penting datang bersih bajunya dan dibawa, sudah selesai urusannya, sudah dipotong dulu baru ke masjid. Oh jadi gitu Pak Kiai? Iya, Bapak sudah bersyahadat tapi belum sunat. Besok kita sunat. Alhamdulillah, saya tunggu Kiai. 1 malam tidak bisa tidur saya. Di mana mereka gergaji ini? Dan jangan dihantam sampai kos lampu 55 ini. Lampu Petromax dulu kan ada kos lampu itu. Mudah-mudahan bukan itu yang dihajar. Begitu disunat, Masya Allah. Ini namanya orang baru masuk Islam. Susah saya berdiri. Saya panggil istri saya, ayo kita sholat subuh. Bapak kan masih sakit, bukan di masjid, di sini di kamar. Ini belum tahu Islam, dua-dua buta, dari kafir dua-dua suami istri. Kiblat menghadap kemana Pak? Bukan kiblat, belum tahu istilah Islam kami. Tengok kemana, dia bilang. Lihat kemana? Itu lihat ke jendela sana. Jadi karena istri saya sudah ada penelitian di Islam ya, sunat wanita tidak seperti dulu kan, cuma dikasih berdarah cukup, disuntik keluar darah cukup. Karena sudah ada pengaruh katanya kalau sunat seperti dulu menghambat untuk perkembangan populasi muslim. Jadi sudah dihentikan itu, dan banyak yang menderita kanker serviks. Makanya dihapuskan sunat seperti dulu. Ada sunat temuan baru. Jadi dia nggak terlalu sakit. Saya yang parah. 2 minggu pakai sarung kesana kemari begini. Ngesot di lantai. Sakitnya minta ampun. Sunat pakai bambu. Sunat kampung memang. Mula juga yang sunat juga memang musuh saya, orang Muhammadiyah, Mantri Salim. Kalau ketemu di jalan, selamat pagi pendeta. Memang pagi, siapa bilang sore? Ini pula yang akan sunat. Mati saya. Jangan-jangan dia dendam, dia singgah di kos lampu ini.